Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami PowerPoint tentang mata kuliah peralatan tegangan tinggi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok kami yang pertama ada Budi Darminto, dan yang kedua ada saya sendiri Muhammad Hafid As'ad, dan yang ketiga ada Arif Almadani. Berbicara tentang ketenaga kelistrikan khususnya di Indonesia ya, kita telah mengetahui bahwa listrik ini dibangkitkan, ada pembangkit, banyak pembangkit juga yang telah kita ketahui. Dari pembangkit tersebut lalu di step up ke tegangan 500 kV, dan selanjutnya akan ditransmisikan melalui kawat-kawat SUTET maupun SUTT ke tegangan 150, 70, lalu masuk ke gardu induk. Setelah itu keluarnya 20 kV ke gardu trafo-trafo yang di sebelah jalan biasanya kita jumpai, lalu masuk ke rumah-rumah. Bisa juga dari tegangan tinggi tersebut langsung ke customer atau pelanggan yang memiliki daya besar dan membutuhkan tegangan besar. Dan untuk berbicara kelistrikan tidak jauh-jauh dari arus dan tegangan. Oleh karena sebagaimana tentang mata kuliah kita yakni peralatan tegangan tinggi, untuk tegangan tinggi sendiri masuk ke dalam rating 150 atau 70 kV. Untuk 500 ini sudah masuk tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sedangkan 20 kV ini masuk tegangan menengah atau TM, dan ini tegangan rendah yang biasa di rumah-rumah. Next. Nah, sebelum masuk ke lebih rinci lagi, kita harus mengetahui tentang silabus tentang mata kuliah kita yakni peralatan tegangan tinggi. Yang pertama, pendahuluan seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 minggu kemarin tentang kelistrikan secara umum sampai mendetail ya. Lalu ada pemutus daya, PMT dan sebagainya juga sudah dijelaskan. Dan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yakni tentang konduktor. Oke. Berbicara tentang konduktor, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih konduktor itu. Konduktor atau penghantar dalam teknik elektronika adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, garis bawahi di sini dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil, tahanan jenis atau rho, karena nanti akan berpengaruh di hambatan atau R. Pada umumnya logam bersifat konduktif seperti emas atau bahasa kimianya Au, perak, tembaga, aluminium, seng, dan besi atau Fe berturut-turut memiliki tahanan jenis semakin besar. Jadi sebagai penghantar, emas adalah penghantar yang paling baik, mutunya paling baik. Namun karena dari segi ekonomis emas memiliki harga yang cukup mahal, maka kebanyakan yang dipakai adalah penghantar berjenis aluminium yang memiliki harga ekonomis yang terjangkau dan kualitasnya pun juga baik. Nah, sebelum kita melangkah jauh, perlu kita ketahui bahwa semua termasuk konduktor sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi atau Permen ESDM ya. Permen ESDM nomor 01.P/47/MPE dan seterusnya, yang berbunyi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan di atas 35 sampai dengan 245 kV. Memang kebanyakan saluran SUTT menggunakan kabel telanjang ya, kawat telanjang. Hal ini karena berpengaruh juga nanti terhadap sagging atau andongan. Karena jika menggunakan kabel yang berisolasi, maka akan beban konduktor akan semakin berat. Untuk jarak antar tower SUTT pun juga memiliki jarak yang jauh, yakni kurang lebih 400 meter. Jadi harus dilihat spek kabelnya ya, yang memang kualitasnya tinggi dan tarikannya pun juga, dan tidak mudah memuai agar andongannya tetap terjaga.
sesuai dengan standar bidang ketenagalistrikan pasal 1 ayat 3. Dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan di atas 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan pasal 1 ayat 4. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kalau SUTET tegangannya di atas 245 kV sampai 500 kV di Indonesia. Nah, untuk konduktor sebagai media pembawa arus pada SUTT atau SUTET dengan kapasitas arus sesuai spesifikasi atau ratingnya. Jadi sudah dijelaskan ya, sesuai spesifikasi atau rating dari konduktor yang direntangkan lewat tiang-tiang SUTT atau SUTET melalui insulator sebagai penyekat konduktor dengan tiang. Setiap tower memang ada konduktor dan isolator. Mereka itu saling berkaitan karena jika tidak ada isolatornya maka konduktor juga akan nempel dengan bodi dan nanti akan menimbulkan short circuit. Jadi isolatornya pun juga harus baik. Untuk bahan konduktor sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas tinggi. Untuk kualitasnya tinggi ya konduktivitas ini. Untuk yang kedua, kekuatan tarik mekanik tinggi, daya tariknya juga harus tinggi. Dan yang ketiga, berat jenis yang rendah. Untuk di saluran transmisi ini sendiri harus bisa memilih kabel yang berat jenisnya rendah, karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan nanti akan berkaitan dengan sagging atau andongan. Dan yang keempat, ekonomis. Kita juga harus melihat secara ekonomis tentang kondisi ekonomi kita ya, jangan dipaksakan yang harganya mahal kalau kualitasnya sama ya lebih baik kita pilih yang secara ekonomisnya bisa dijangkau. Dan yang kelima, lentur atau tidak mudah patah. Kita harus memilih yang lentur, fleksibel ya, tidak mudah patah karena nanti menghindari pemaian, penyusutan karena nanti ada short circuit, terkena arus yang cukup besar juga. Kabel itu saya lanjutkan jenis-jenis konduktor berdasarkan bahannya. Konduktor jenis tembaga, BC atau Beer Cooper. Konduktor ini merupakan penghantar yang baik karena memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatan mekanik yang cukup baik. Konduktor jenis aluminium. Konduktor dengan bahan aluminium lebih ringan daripada konduktor jenis tembaga, konduktivitas dan kekuatan mekaniknya lebih rendah. Jenis-jenis konduktor aluminium. Konduktor ACSR atau aluminium konduktor steel reinforced. Konduktor jenis ini bagian dalamnya merupakan steel yang mempunyai kuat mekanis tinggi, sedangkan bagian luarnya berupa aluminium yang mempunyai konduktivitas tinggi. Karena sifat elektron lebih menyukai bagian luar konduktor daripada bagian sebelah dalam konduktor, maka pada saat sebagian besar SUTT maupun SUTET menggunakan konduktor jenis ACSR. Untuk daerah yang udaranya mengandung kadar belerang tinggi dipakai jenis ACSR atau AS, yaitu konduktor jenis ACSR yang konduktor steelnya dilapisi dengan aluminium. Nah, ini konduktor ACSR dengan intinya itu steel strand atau yang di luarnya aluminium strand. Yang kedua, konduktor jenis TACSR atau thermal aluminium konduktor steel reinforced. Pada saluran transmisi yang mempunyai kapasitas penyaluran atau beban sistem tinggi maka dipasang konduktor jenis TACSR. Konduktor jenis ini mempunyai kapasitas lebih besar, tetapi berat konduktor tidak mengalami perubahan yang banyak, tapi berpengaruh terhadap sagging. Konduktor jenis ACCC. ACCC adalah aluminium konduktor with composite core atau konduktor jenis ini bagian dalamnya berupa komposit yang mempunyai kuat mekanik tinggi. Dikarenakan tidak dari bahan konduktif, maka bahan ini tidak mengalami pemuaian saat dibebani arus maupun tegangan
untuk konduktor jenis ini tidak mengalami korosi, cocok untuk daerah pinggir pantai, sedangkan bagian luarnya berupa aluminium yang mempunyai konduktivitas tinggi. Konduktor jenis ini dipilih karena memiliki karakteristik high conductivity atau low sag konduktor. Nah, ini gambar konduktor ACC. Nah, ini intinya composite core, layar 1 aluminium 1350 HO, trapezoidal width. Yang kedua adalah aluminium 1350 HU, trapezoidal wire, layar 3 aluminium 135, trapezoidal wire. Yang D itu diameter composite, diameter rotor. Selanjutnya, keunggulan konduktor ACCC. Daya antar. Konduktor ACCC dapat menyalurkan arus 2 kali lipat dibanding konduktor biasa konvensional. Core atau inti yang lebih ringan memungkinkan penambahan luas aluminium sampai 20% tanpa penambahan berat. Mengurangi loss. Pada kondisi beban sama mengurangi loss 30 sampai 40% dibanding konduktor dengan diameter yang berat yang sama. Kekuatan berat. Hybrid carbon composite core lebih kuat dan lebih ringan dari steel core atau inti baja. Bentang lebih panjang, lebih kuat dan dimensi yang stabil memungkinkan span lebih panjang atau tower yang lebih rendah. Selanjutnya, daftar konduktor yang digunakan SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Di situ bisa dilihat ada tipe tabelnya, ada beberapa jenis keterangan. Di situ ada tipe konduktor, jenis konduktor, negara asal, standar yang digunakan, luas penampang untuk data konduktornya, diameter, suhu, dan berat, current carrying capacity, kapasitas untuk jenis konduktornya. Ini ada keterangannya untuk beberapa kapasitas 150 kV. Oke, selanjutnya kabel tanah. Jenis kabel transmisi daya listrik bawah tanah yang paling umum adalah sebagai berikut: HPFF, pipa cairan berisi tekanan tinggi; HPGF, pipa gas berisi tekanan tinggi; SCFF, self contained fluid filter. Selanjutnya XLPE, kabel polietilena silang padat. Jenis kabel yang paling sering digunakan adalah XLPE cross-linked polis, merupakan kabel dieelektrik padat. Bahan dieelektrik padat menggantikan cairan bertegangan. Selanjutnya, gambar kabel XLPE. Di situ ada gambarnya, bagi-bagiannya. Di situ ada bagian penggantar aluminium, ada semikonduktifnya, insulation atau pelindung dari kabel, yang keempat semikonduktor, 5 screen selubung luar, bagian luar. Selanjutnya, kelebihan kabel tanah. Lebih sedikit kerusakan dari kondisi cuaca yang berbeda seperti angin, pembekuan, petir, angin, topan, dan lain-lain. 2. Tidak ada risiko kebakaran. Kisaran emisi IMF
kegiatan elektromagnetik akan dikurangi menjadi area terdekat. Kabel transmisi tenaga listrik bawah tanah membutuhkan strip kecil sekitar 1 hingga 10 meter untuk memasang kabel tersebut. Kabel ini memiliki resiko pencurian dan koneksi yang lebih sedikit karena keberadaannya yang di dalam tanah. Selanjutnya, lebih handal dari terjadinya gangguan. Yang terakhir, estetika yang lebih baik, lebih rapi. Oke, selanjutnya kekurangan kabel tanah. Kabel tanah kekurangannya yaitu kabel bawah tanah sangat mahal. Perbaikan kabel-kabel ini serta mencari kesalahan bisa memakan waktu pada hari-hari. Untuk mencari kerusakan atau kesalahan itu agak sulit. Lokasi kabel bawah tanah tidak selalu terlihat, yang dapat menyebabkan kerusakan kabel. Kabel bawah tanah akan merusak pergerakan tanah. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.